Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai oleh kami. Sebelumnya juga perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Diplomatika Keperawatan, sekaligus juga kami ingin menyelesaikan tugas dari dosen kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Syah dan ini ada Nama saya Dian Febian, kita Nur Asia. Nur Asia. Saya Syakira Armafia. Ya. Saya Gustina Merca Putri. dengan Bapak saya. Ya. Terima kasih teman-teman kalian. Saya Ahmad Suparno, 2 periode jadi wakil sekretaris sampai tahun 2022 di Muhammadiyah Kaltim. Kemudian juga jaga kantor ini sejak tahun 2000. Di sini ada 4 orang. Staf keuangan, staf tata usaha, staf umum yang sehari-harinya bekerja di sini sampai di lokasi ini. Tanah Muhammadiyah luasnya 4,1 hektar. Baru ada masjid di depan kita, kantor ini, kemudian tempat usaha sebelah kiri, sebelah kanan sana panti asuhan Walidatul Rahmah, panti asuhan Putri. Terima kasih Pak. Kan ini Bapak adalah satu wakil sekretaris ya Pak PWM Kalimantan Tengah. Sudah selesai sampai 2022, baru aja pemilihan lagi. Jadi sekarang tinggal di kantor ini saja. Ya baik Bapak, sebagai orang Muhammadiyah, pandangan Bapak tentang Muhammadiyah itu seperti apa Pak? Beda-beda aja. Maksudnya pandangan yang kayak apa nih? Nah, Bapak sudah mungkin 5 tahun ya Pak menjabat sebagai wakil. Kalau di Muhammadiyahnya itu mulai Semia Muhammadiyah. Semia Muhammadiyah 1 sudah berkecimpung di Muhammadiyah. Mengenal Muhammadiyahnya juga di situ 95. Ya separuh hidup lah, 25 tahunan lah mengenal Muhammadiyah di Kalimantan Timur. Kenapa Bapak tertarik gabung dengan Muhammadiyah Pak? Pada saat itu Semia Muhammadiyah yang sekarang di Abu Muthalib. Ya karena itu aja. Belum tahu Muhammadiyah, akhirnya aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, di Ikatan Pelajar Muhammadiyah sampai ke level Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dulu namanya Ikatan Pelajar, sekarang sudah namanya Ikatan Remaja. Itu sampai Ketua Umum Kaltim 2002. Nah, tahun 2002 itu saya sudah sejak remaja itu aktif di ortomnya itu. Ortom kita ada 7, mulai ibu-ibunya Aisyah, turun ke pemuda, turun ke IMM, turun ke NA, turun ke IPM, turun ke Tapasuci, turun ke HW. Jadi saya aktif di ortom situ. Setelah itu ya bermuhammadiyah sampai sekarang. Sebelumnya Bapak sebagai wakil sekretaris, alasan Bapak menerima amanah itu dipilih sebagai wakil sekretaris itu seperti apa Pak? Ya, uniknya di Muhammadiyah itu tidak pernah menawarkan diri. Proses pemilihannya itu di Muhammadiyah itu yang mengusulkan itu dari bawah. Jadi panitia pemilihan, kemudian panitia pemilihan mengirim surat kepada orang yang berhak untuk memasukkan suara atau memilih, mengirim surat, kemudian siapa yang Anda usulkan. Nah, jadi yang diusulkan ini nggak tahu sama sekali kalau jadi pimpinan Muhammadiyah. Jadi foto yang di sini ini mulai ketua Muhammadiyah pertama sampai ketua Muhammadiyah terakhir sekarang. Pak Suyatman baru saja tergantikan, kembali lagi ke Pak Siswanto di sebelahnya Pak Suyatman. Nah, sekarang Pak Siswanto 2002 sampai 2027 kembali lagi jadi ketua Muhammadiyah. Nah, mereka ini tidak pernah melamar, tidak pernah mengambil amanah, itu tidak. Persyaratannya baru proses pemilihan. Baru saja Desember 2022 kemarin pemilihan, terpilihlah mereka itu. Pilih rektor UMKT itu rekomendasinya dari kantor ini dulu. Antara amal usahanya kampus dengan perserikatan Muhammadiyahnya itu terkait. Makanya Muhammadiyah itu harta kekayaannya, kemudian masjidnya, tanah-tanahnya itu namanya semuanya tanah perserikatan Muhammadiyah. Ya, silakan. Bagaimana latar belakang berdirinya Ranting Muhammadiyah Pak? Ranting.
latar belakangnya. Latar belakang ranting itu kalau di anggaran dasar Muhammadiyah, ranting itu merupakan organisasi yang terbawah di Perserikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu dibentuk dari bawah. Jadi ranting-ranting dulu dibentuk, kalau sudah ada 3 ranting baru bentuk cabang. Cabang kalau sudah ada 3 cabang bentuk daerah. Daerah kalau sudah ada cabang baru bentuk wilayah. Jadi Muhammadiyah itu berdiri dari di bawahnya. Jadi kalau ranting itu kumpulan di desa-desa atau perkumpulan-perkumpulan yang memang satu komunitas. Makanya ada ranting Muhammadiyah desa apa, ada ranting Muhammadiyah. Tapi ada juga ranting Muhammadiyah UMKT. Nah, pimpinan ranting di UMKT itu ada pimpinan ranting karena dia komunitas masyarakat yang ada di situ. Lihat ambulan di sana, di garasi sana ada ambulan Basnas. Nah, itu kami serahkan ke ranting Muhammadiyah UMKT untuk dikelola. Jadi semakin banyak ranting-ranting sebenarnya penyebaran visi dan misi Muhammadiyah itu semakin enak dilakukan. Kan? Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya sebagai pengurus Muhammadiyah Pak, apa prinsip atau nilai yang Bapak anut untuk organisasi ini Pak? Apa yang menyebabkan orang-orang Muhammadiyah itu betah di Muhammadiyah ya? Rasa nilai-nilai apa sih yang di dalam organisasi Muhammadiyah itu? Saya sendiri misalnya separuh hidup saya di Muhammadiyah misalnya kan gitu. 45 tahun, 25 tahun ya itu di Muhammadiyah sini. Itu apa nilai-nilai apa? Yang jelas yang saya rasakan secara pribadi, organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, kenapa bisa hampir 100 tahun lebih itu usianya, bahkan usianya lebih panjang daripada usia Republik sendiri. Republik sebelum merdeka juga yang memerdekakan itu adalah ulama-ulama. Itu kenapa? Itu karena sepele saja sebenarnya nilai keikhlasan di dalam perserikatan ini yang begitu tinggi. Jadi ikhlas, kemudian nilai-nilai ihsan. Ihsan itu adalah memberikan sesuatu yang lebih di atas kebaikan. Jadi orang-orang yang 13 terpilih, mereka itu 13 orang itu mencari kehidupan keuangan maisarnya tidak di Muhammadiyah. Makanya kita terkenal dengan slogan dari Ahmad Dahlan, cari hidup-hidup karena Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Tetapi kalau yang memang orang bekerja di sana, dosen Muhammadiyah apa ya profesional, mereka digaji. Tetapi untuk pendidikan organisasinya, mereka bekerja di mana-mana. Ada rasa bahwa apa yang bergabung di Muhammadiyah ini sudah memang betul-betul keyakinan bahwa inilah organisasi yang kita yakini bisa membawa kita ke surga Jannatul Naim. Nah, sehingga melalui organisasi ini, sehingga terbukti mulai sekarang, bukan mungkin lagi, memang satu-satunya organisasi yang memiliki sekolah yang banyak, perguruan tinggi yang banyak sedunia, itu adalah organisasi swasta yang dimiliki perserikatan ini. Muhammadiyah juga profesional apabila memang dia bekerja, kemudian waktunya. Kalau seandainya dia dapat di luar 1 juta, kemudian dia di Muhammadiyah dapat 750.000, maka 250.000-nya itulah dia menyumbang kepada perserikatan Muhammadiyah. Salah satu tujuannya didirikannya kampus UMKT itu adalah bisa meneruskan generasi-generasi Muhammadiyah berikutnya. Usaha. Tapi kalau misalnya kalian berorganisasi yang di lain-lain tidak jadi masalah. Muhammadiyah itu orang non-muslim saja disekolahkan di Muhammadiyah, kemudian banyak sekali, karena tujuan Muhammadiyah itu ya memang mencerdaskan bangsa saja. Secara umum Muhammadiyah adalah karena kunci kesejahteraan itu adalah orang-orangnya harus cerdas, harus pintar, SDM-nya harus tinggi. Makanya Muhammadiyah banyak mendirikan sekolah. Mungkin kita sudahi pertanyaan-pertanyaan dari wawancaranya. Tapi terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya. Ya, terima kasih. Atas jawaban itu kami bisa lebih mengenal lagi Muhammadiyah itu seperti apa, dan di rantingnya itu ada apa aja, dan di bawahnya itu ada apa aja. Ada kesalahan dalam penyampaian dan dalam pertanyaan, dalam sikap, mohon dimaafkan ya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Oke.